Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri Candi Suku. Gunung yang ada di Pulau Jawa tidak pernah lepas dari cerita-cerita mistis menyeramkan. Termasuk satu di antaranya adalah Gunung Lawu. Dari kisah mistis yang pernah dipercaya masyarakat sekitar, gunung yang masuk ke dalam Seven Summits of Java, yaitu 7 puncak Pulau Jawa inilah yang paling kental cerita mistis hingga saat ini. Tidak hanya puncak Gunung Lawu saja yang kental cerita mistisnya. Di lereng gunung ini yang dulunya bernama Wukir Mahendra, terdapat cerita-cerita mistis yang banyak ditemui. Salah satunya adalah situs candi peninggalan zaman purbakala yang terletak di kaki lereng Gunung Lawu, Candi Suku. Candi Suku sepintas bangunan ini tidak hanya mirip dengan candi milik suku yang meramalkan kiamat akan terjadi pada 2012 lalu. Namun Candi Suku diyakini usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan candi milik suku Maya. Maka tidak heran, dari segi bangunannya saja candi ini berbeda dari bangunan candi-candi yang ada di Indonesia. Belum lagi Candi Suku memiliki relief atau pahatan yang jauh dari kesan tradisi budaya lokal Nusantara. Uniknya, candi peninggalan zaman megalitikum ini satu-satunya candi di Indonesia yang menghadap ke barat atau ke arah kiblat. Menurut seorang pemerhati Gunung Lawu yang sangat mengerti tentang seluk-beluk Gunung Lawu, Joko Sunarto menyebutkan, menurut pakem tradisi, candi agama Hindu lainnya yang digunakan sebagai tempat persembahyangan seharusnya Candi Suku menghadap ke arah timur, yakni arah terbitnya matahari. Namun nyatanya justru candi ini menghadap ke arah barat. Mengapa begitu? Pak Po menerangkan, sudah menjadi tradisi Jawa kuno di waktu zaman prasejarah jika matahari merupakan sumber urip atau sumber kehidupan. Candi Suku ini berbeda dengan kebanyakan candi yang menghadap ke timur. Justru candi ini menghadap ke barat. Jadi untuk memasuki Candi Suku, orang menuju ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Menurut pria berambut panjang yang akrab dipanggil Bahpo ini menerangkan, salah jika menyebut Candi Suku yang terletak di Duku Berjo, Desa Suku, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini sebagai candi porno. Hanya karena banyaknya relief yang menggambarkan sesuatu yang pribadi, seperti bentuk lingga dan yoni yang menggambarkan kelamin laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Candi Suku bukan candi porno, tapi itu satu pembelajaran. Purwa Madya Wusana, yakni asal muasal kita ada. Jika di India punya Kama Sutra, kalau di Jawa punya Centini. Jadi Candi Suku adalah candi yang menonjolkan lingga dan yoni, yakni penggambaran lelaki dan perempuan. Jadi di candi itu asal muasal manusia ada digambarkan dalam relief yang ada di Candi Suku. Jadi itu bukan candi tentang seni bercinta, tapi penggambaran bahwa kita itu ada di alam kandungan, di alam dunia, dan di alam kubur. Pak Po juga menyebutkan, jika orang-orang Jawa itu meyakini bahwa manusia Jawa pertama kali berasal atau datangnya dari Lawu, karena kaki Lawu itu sampai daerah Sangiran Sragen, Jawa Tengah. Sebab itulah di Sangiran banyak ditemukan situs-situs, mulai dari fosil yang ditemukan serta peninggalan yang ditemukan. Dari mulai adanya tanah Jawa, uang kapisan itu menjeduli di Gunung Lawu. Makanya itu di sana juga ada candi yang menggambarkan bahwa kita itu ada. Antara laki dan perempuan ketemu, digambarkan oleh lingga dan yoni. Dan itu digambarkan dengan jelas melalui 3 teras atau 3 trap bagian candi yang berhubungan dengan Purwa Madya Wasana, yang berarti asal muasal manusia ada. Bagian candi pada teras pertama adalah Purwa, yang berarti kawitan atau pertama atau asal muasal di mana laki dan perempuan bertemu. Teras kedua adalah Madya, yang menggambarkan alam dunia. Di situ banyak sekali terdapat relief yang menggambarkan kehidupan manusia
seperti petani, pejabat, penggawa raja, pandai besi, dan lain sebagainya. Dan di teras ketiga atau teras teratas candi adalah yang menggambarkan pada akhirnya manusia kembali kepada yang membuat hidup. Itu sedikit gambaran tersembunyi di Candi Suku. Di balik itu semua masih ada misteri-misteri lainnya yang hingga kini masih tetap diyakini ada. Jelas Pak Po. Berbeda dengan kebanyakan candi Hindu, Candi Suku peninggalan kerajaan Majapahit ini tidak menghadap ke arah matahari terbit, melainkan ke arah barat. Dari segi arsitektur pun tidak seperti candi lain yang menyimbolkan Gunung Meru, melainkan memiliki puncak piramida terpotong. Selain terdapat teras bertingkat dengan satu anak tangga di tengahnya, serta sejumlah monolit dan patung besar yang mengelilinginya. Tampilan trapesium yang sederhana pada Candi Suku ini pun menimbulkan berbagai teori. Salah satunya menyebutkan bahwa penguasa Majapahit mendirikan candi ini ketika kejayaan Hindu mulai memudar akibat masuknya Islam pada pertengahan abad ke-15, sehingga candi ini sengaja kembali menggunakan desain bangunan megalitikum. Sementara teori lain menyebutkan bahwa bentuk Candi Suku adalah bagian dari cerita pencarian Tirta Amarta atau air keabadian dalam kitab Adi Parwa. Parwa pertama dari kisah Mahabharata. Piramida yang terpotong melambangkan Gunung Mandragiri yang puncaknya dipotong untuk mengaduk lautan mencari tinta amarta yang memberikan kehidupan abadi bagi para peminumnya. Candi Suku dapat ditempuh dari Solo selama kurang lebih 2 jam dengan menggunakan mobil. Anda dapat melihat sisi lain kota yang kaya sejarah ini. Duduk-duduk di bangku yang dikelilingi teduhnya pepohonan sambil menatap candi berbentuk unik dengan latar pegunungan adalah sebuah cara unik untuk menikmati kota Solo. Saat ini, Candi Suku sudah dibuka kembali dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan, termasuk mewajibkan penggunaan masker, menjaga jarak fisik antar pengunjung, serta membatasi jam berkunjung, yakni mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat.